Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'a sahabat Rasulullah wa Rasulullah muhajirin wa mujahidin fi sabilillah ajma'in. Subhanallah muhajir wa rabbil izzati fi muqaddam Muhammad ibn Ali abiyana wa sallallahu alaihi wasallam wa kabiran dakara wa ansafi masyariqil ardi la magharibiha. Bari amaliha taghfir wa darajati fil jannah wa ya'idu min barakatil mas'alati wa alaihi wa ala rafati fi dunya wal akhirah. والفاتحة جمع أولياء الله سبحانه وتعالى في جوال المنتسب إليه أجمعين وسمع إلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرجو الله ورسوله وفرهما سبب الرد والمفرهما ورسوله وفرهما والمنتسب إليه أجمعين وتفعل في جوالهما ورسولنا جل وعلا والنور من يهدي ويوسف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرهما وتفعل في جوال المنتسب إليه أجمعين وسمع إلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبشر الأول من أشهر السكان رسول المغفور المنتسب إليه أجمل وتفعل في جوارهما وجميع مشايخنا محمد ويوسف والتصل وسلم الله وسلم وصلى الله وبارك وبارك وسلم وسلم رسول المغفور وأبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم سبحانه وسلم والحمد لله وغفر وارحم وعافي وارحمهم ونور قبرهم وجعلهم الله وغفار لنا ويعيد لنا البركات والمصالح والمبارك والنفع في الدنيا والآخرة وعلى حسن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبركاته حسنات وبركاته وفضل في الدنيا والآخرة بسم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim wa syarif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin. Wa ifdai bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi nawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ini. Semoga senantiasa semuanya diberikan kesehatan oleh Allah taala. Amin. Dan diberikan tambahan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar menjadi seseorang yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada apa yang dicantumkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Risalatul Jami'ah yang berbunyi maqal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa ba'du fa hadhihi masailun muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Pengarang berkata, berikutnya ini yang akan dicantumkan sama pengarang, bahwasanya di dalamnya nanti akan terdapat beberapa perkara-perkara ringkas yang kebanyakan diambil daripada kitabnya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali itu karangannya juga cukup banyak, tapi yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Yang banyak daripada para ulama membacanya. Bahkan Imam Ghazali ini kalangan Ihya Ulumuddin yaitu dijadikan barometer. Ulama, kiai, ustaz, dan dai, kalau pengen jadi dai yang baik, pengen ulama yang baik, yang sesuai dengan anjuran Nabi, maka dianjurkan kepada dia untuk sering-sering membaca kitab Ihya Ulumuddin. Man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Sama orang yang mengetahui, yang memahami daripada
kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkan dengan kitab ini, pengarang mendoakan, narju minallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan yang membaca dan memahami kitab ini menjadi seseorang ahli ilmi batinan wa zahiran, ya, orang yang paham ilmu batin dan paham ilmu zahir. Ilmu batin itu seperti apa? Ya, yang berkaitan dengan akhlak, tata krama, cara bermuamalah, caranya bertetangga seperti apa, caranya berkeluarga seperti apa, menghadapi suami seperti apa, menghadapi istri seperti apa. Nah, itu terkait semuanya dengan zahir dan batin. Zahir itu akhlaknya, prakteknya. Batin itu apa yang tidak terlihat, hati, sombong, dengki, ria. Itu nanti juga akan dibahas di dalam kitab ini. Wabillahi taufik, tentu semua itu akan menjadi mudah kita pelajari dan kita mengerti dan bisa kita terapkan di dalam keseharian kita apabila diiringi dengan taufik dari Allah Ta'ala. Kita bisa hadir ini taufiknya Allah. Kita bisa berbuat baik semuanya adalah karena taufik dari Allah. Kalau nggak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dan diberi inayah oleh Allah, dan diberi hidayah sama Allah, maka kita nggak akan pernah bisa berbuat baik. Makanya untuk, ya, di tengah kesibukannya kita, di tengah capeknya kita, Allah Ta'ala masih arahkan kita punya badan ke masjid ini. Di luar sana banyak orang yang sampai capeknya dengan kita, tapi Allah Ta'ala tidak takdirkan untuk mampu mengarahkan badannya ke masjid, untuk mampu membawa badannya kepada kebaikan. Nah, jadi tentu kita gak usah peduli kepada orang lain, syukuri saja yang Allah Ta'ala berikan ke kita. Alhamdulillah, saya ditentukan jadi orang seperti ini. Alhamdulillah, detik ini nih, sekarang saya ditakdir ada di dalam masjid ini. Alhamdulillah, itu disyukuri. Sehingga bakal disyukuri nanti di jam berikutnya Allah Ta'ala terus akan arahkan kita kepada kebaikan. Jadi jangan kemudian mentang-mentang kita udah ada di masjid, terus jaga ke masjid kita lihat dengan sebelah mata, ya, terus kita hina, terus kita rendahkan. Jangan. Ya, kita fokus kepada kita dulu. Ya, yang penting terima kasih pada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, masih ya gak ikhlas. Hadir ke sini mungkin berat, malas, ya, banyak ada aja alasannya. Tapi tetap alhamdulillah, ya, saya masih ditentukan ditakdir sekarang ini ada di dalam masjid. Mungkin meskipun nanti keluar dari masjid ternyata kita beda dengan amalan masjid. Ya, kembali mursal lagi misalkan. Selesai dari masjid, balik sudah lupa lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah masih ditentukan ada waktu yang kemudian diarahkan. Seharusnya seperti apa? Dipertahankan. Ketika kita sudah ada di dalam masjid seperti sekarang, ya kita pertahankan sampai menjadi sabab nanti kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Arkanul Islam, rukun Islam yang pertama dibahas adalah rukun Islam. Kemarin sudah kita baca, kalau nggak salah ya, sudah kita baca, cuma belum kita jelaskan. Maka kesempatan ini kita akan bahas sedikit-sedikit tentang rukun Islam. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Rukun itu, jadi kalau antum panjenengan mendengar kata rukun, itu artinya suatu amalan yang harus ada di dalam ibadah. Ya, satu amalan yang harus ada di dalam ibadah. Kalau syarat harus ada sebelum ibadah. Misal, ada gambaran, enggak bingung sadar kalau dengar kata rukun itu apa maksudnya rukun itu? Ya, misalnya begini.
syarat mengurus akte kelahiran. Jadi ketika mau mengurus akte kelahiran, maka kadang ada rujukan RT, RW, surat kelahiran anak dari rumah sakit. Itu harus ada sejak kapan? Sejak sebelum mengurus. Makanya ibu-ibu begitu melahirkan sama rumah sakit, sebelum berangkat ke dispenduk itu dikasih surat kelahiran dulu. Nah ini harus ada, ini syarat pertama. Harus ada sebelum mulai mengurus. Nah, nanti di dalam pengurusan itu ada beberapa cara lagi, tuntunan lagi. Kalau ditetapkan di dalam ibadah, misalkan sholat lima waktu, ada syarat, ada rukun. Syaratnya untuk sholat itu apa? Oh, harus masuk waktu. Berarti kapan? Nunggu azan. Gak boleh sholat. Mau sholat isya, belum adzan isya. Apa boleh sholat isya? Gak boleh. Syarat sholat isya berarti menunggu waktu adzan isya. Kemudian syaratnya lagi apa? Menutup aurat. Auratnya harus tertutup. Nah ini sebelum sholat ini, ketutup auratnya. Harus sudah siap menutup aurat sebelum sholat. Kemudian apa? Suci. Tempatnya suci, badannya suci, pakaiannya suci. Nah itu harus sebelum sholat. Sebelum sholat juga harus tahu kiblat. Misalnya kita ditakdir naik pesawat, pesawatnya kehabisan bensin, berhenti di hutan. Sebelum sholat kita harus yakin dulu kiblat sebelah mana ini. Nah, itu harus ada. Namanya syarat. Syarat itu harus ada sebelum sholat. Atau syarat itu harus ada sebelum melakukan ibadah. Banyak syaratnya sholat itu. Harus Islam, harus balik, harus menutup aurat, suci badannya, tempatnya, pakaiannya, mengerti kiblat, masuknya waktu, kemudian yakin semuanya itu terhadap semuanya itu. Nanti kemudian baru masuk kepada rukun. Kalau sudah syarat terpenuhi, oh pakaiannya suci, badannya suci, boleh gak orang sholat badannya najis? Gak boleh, harus suci dulu, ya kan? Nah, itu nanti dibahas nih. Semuanya sudah lengkap syaratnya, baru masuk ke rukunnya. Nah, rukun itu harus ada di dalam sholat. Rukunnya sholat ada berapa? Banyak ulama, ada yang bilang 12, ada yang bilang 14, ada yang bilang 17. Ya. Walhasil di dalam sholat ada rukun. Rukunnya apa? Oh, rukunnya yang pertama harus ada niat. Berarti niat itu di dalam sholat. Allahu Akbar. Ada takbir. Takbir itu sudah di dalam sholat, bukan sebelum sholat. Sudah masuk ke dalam sholat. Kemudian apa? Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah ada di dalam sholat. Harus ada. Kenapa? Karena rukun. Kalau satu rukun saja tidak ada, sholatnya tidak diterima sama Allah. Pas mau sholat, lupa baca Fatihah. Waktunya sholat, lupa gak baca Fatihah. Maka apa? Selesai tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam. Setelah salam, baru ingat dia. Aku baru rakaat keluru gak baca Fatihah. Nah, maka saat itu juga sholatnya harus diulangi. Ya, sholatnya harus diulangi. Ternyata ingat ada rukun yang gak dikerjakan, aku gak rukuk misalnya. Sedangkan rukuk masuk ke dalam rukun sholat, maka harus ulangi lagi. Kenapa? Rukunnya gak lengkap. Kalau rukunnya gak lengkap, sama Allah Ta'ala ditolak. Nah, makanya di sini ini pentingnya belajar di sini. Biar apa? Ibadahnya kita diterima. Tutu angger. Orang beribadah itu mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad. Nah, kita mau belajar langsung dengan Nabi Muhammad gak bisa. Belajarnya kepada siapa? Kepada para ulama. Yang ulama itu ngaji ke gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Nah, arkanul Islam, rukun Islam. Berarti kalau sudah mau Islam, kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, ya, kalau sudah dikatakan Muslim, rukun ini berlaku di dalam kehidupannya. Kuduono selama sampai Islam, rukun ini harus ada di dalam hidup kita. Kita semua Muslim kan? Muslim kan? Muslim. Karena kita semua Muslim, maka yang dikatakan rukun ini tadi harus ada di dalam Islamnya kita. Saat kita sudah Muslim, kita ibadah nih berarti. Nah, berarti di dalam Muslimnya kita harus ada rukun ini. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu harus ada di dalam Islam. Di dalam setiap Muslim harus pernah mengucapkan syahadat. Ya, paling sedikitnya yaitu di dalam sholat. Paling sedikitnya di dalam sholat. Ulama macam-macam, ada yang mengatakan bahwasanya untuk bersyahadat itu tidak harus selalu yang di dalam sholat, meskipun cuma seumur hidup sekali toh. Pokoknya tahu ngelakoni syahadat. Syahadat itu gimana? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Itu nanti akan ada pembahasan yang agak panjang. Cuma sedikit saja saya sampaikan biar tidak terlalu panjang, biar tidak bingung ya. Kita sesuaikan dengan kitabnya saja. Nah, yang dikatakan syahadat itu gimana, Ben? Sekarang masuk ke syahadatnya dulu. Ya. Sebelum saya bahas syahadatnya dulu, saya lanjutkan lagi rukunnya dulu. Berarti setiap Muslim harus dia itu bersyahadat. Setelah bersyahadat, setiap Muslim harus iqamus sholat, menunaikan sholat. Nah, ini nanti menunaikan sholat macam-macam. Dan ada orang yang malas, ada orang yang kelupaan sholatnya, ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, ada orang yang menolak sholat. Jadi kalau masih gak sholat, yang penting is Islam. Ada orang yang model begitu. Ya, yang penting kan Islam, masih gak sholat gak apa-apa. Berarti dia belum menjalankan, belum mulai menolak rukun padani apa namanya? Orang yang sedang sholat tapi dia tidak mau membaca Al-Fatihah, maka sholatnya ditolak. Ketika Islam kemudian tidak mau sholat, berarti ibaratnya dia masuk ke dalam agama Islam, tapi persyaratannya, rukun-rukunnya tidak dilengkapi sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu iqamus shalah. Wajib bagi dia untuk menerima bahwa sholat itu adalah wajib. Hatinya harus menerima dulu. Kalau ketika saya Islam, saya adalah mukmin, saya diwajibkan untuk sholat. Itu pertama. Nah, yang kedua, ketika dia sudah Islam, maka dia harus mau untuk zakat, membayar zakat. Gak cukup Islam saja, syahadat saja, sholat saja tanpa mau membayar zakat, maka gak cukup. Ya, setelah kita zakat, kemudian shaum Ramadan, puasa Ramadan, harus dia meyakini bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Meskipun sampai gak mampu, ada alasan. Kadang orang itu aneh, dia itu malas untuk beribadah, terus lisannya ikrar, gak wajib puasa. Dosa bahkan bisa sampai kepada murtad. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian arkanul Islam yang terakhir adalah hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir adalah haji kepada Baitullah Al-Haram bagi siapapun yang mampu. Nah, ini orang Islam ada rukunnya. Rukunnya tadi 5 itu: syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah.
Ini harus ada di dalam hidupnya seorang Islam. Ya, harus ada. Kalaupun tidak mampu, dia harus meyakini bahwa saya wajib untuk syahadat, iqamus shalah, menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah Al-Haram. Gak boleh satu pun dari 5 ini dia nilai tidak wajib. Ya, nah, kecuali haji bagi orang yang mampu. Nah, kita akan bahas satu pertama dulu, syahadatnya. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya, bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, kalau sudah kita meyakini Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, kita miliknya Allah, berarti kita harus nurut sama Allah. Ada juragan, bos, ya, punya karyawan, maka bos ini tadi akan suka dan cinta dan peduli kepada karyawan. Karyawan yang seperti apa? Karyawan yang paling nurut. Disuruh kerja apa saja siap, tak pakai nawar. Ya, kamu tak bayar UMR sebulan nih 5 juta misalnya. Ya, kerjaanmu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, semuanya dikerjakan. Maka apa? Atasannya tadi, bosnya tadi gak enak mau mengeluarkan uang 5 juta tadi. Kasih. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan pekerjaannya dan dia gak pernah menolak. Langsung dikerjakan, datangnya tepat waktu, gak pulang sebelum waktunya pulang, gak berhenti sebelum waktunya berhenti, dikerjakan rapi, maka bosnya suka. Bahkan kadang kalau sudah bosnya itu suka, ditambah bayarnya, dikasih fee. Makanya kita sering temukan ya, ada bawahan itu sangat dekat dengan bosnya. Kenapa? Karena bosnya sangat suka sama dia. Sampai akhirnya bawahannya ini kadang dikasih mobil, dibangunkan rumah, diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji, ya, dikasih tunjangan, sakit diobati, istrinya lahir dibiayai, butuh susunya anaknya dibelikan. Kenapa? Karena bosnya suka-suka sama dia. Tentu bos suka yang seperti itu karena sebab apa? Anak buahnya selalu nurut kepada dia. Nah, ini gambarannya. Begitu juga kita. Kalau kita sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, berarti kita mengakui bahwa kita ini adalah ciptaannya Allah, bahwa kita ini adalah miliknya Allah, kita ini adalah hambanya Allah. Loh, kalau sudah meyakini seperti itu, tentu apa saja yang diwajibkan sama Allah Ta'ala gak boleh ditambah. Kalau pengen jadi seorang hamba, seorang yang diciptakan oleh Allah dengan mendapatkan tambahan-tambahan lain dari Allah Ta'ala. Nih contoh, kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dilahirkanlah kita ke bumi sama Allah Ta'ala. Dilahirkan ke bumi. Kamu tak ciptakan untuk ibadah ya, maknanya begitu. Kamu tak ciptakan untuk ibadah. Nih kita kasih bonus mata, tangan, mulut, telinga, kaki, gigi, sampai ke bulu-bulu kita nih dikasih semua sama Allah Ta'ala. Belum lagi cukup itu, ditambah lagi. Tak tambahin, tak kasih istri, tak kasih anak, tak kasih rumah, tak kasih mobil, tak kasih sepeda motor. Terus dikasih teman, dikasih saudara, dikasih kawan, ditambah modalnya untuk beribadah saat kita hidup. Paham? Nah, ini fasilitas dari perusahaan ibaratnya. Karyawan mau kerja ke pabrik dikasih fasilitas. Ya, ini seragamnya, ini helmnya, ini talkie-walkie-nya, ini kuncinya, ini semuanya dikasih fasilitas. Kita juga begitu.
dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendapatkan fasilitas, mata berfungsi, mulut berfungsi, badan berfungsi, tangan berfungsi, duduk enak, makan bisa merasakan manis, pahit, kecut, ya, bertemu dengan teman. Ini fasilitas semuanya. Harus digunakan untuk apa? Untuk tujuannya diadakan fasilitas itu. Tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Faham? Kalau sudah semuanya yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dari pertama tadi, aku tidak ciptakan kamu kecuali untuk ibadah. Ini fasilitasnya kamu. Tak kasih mata, kaki, badan, suami, istri, anak, semuanya tak kasih buat kamu. Yang penting kamu ibadah, taat kepada Allah Ta'ala. Maka apa? Kita gunakan anggota badan ini untuk ibadah. Kebalikannya, kalau sudah gak mau ibadah, berarti seperti karyawan yang dikasih fasilitas untuk kerja, tapi tidak digunakan bekerja. Dikasih sepeda motor untuk berangkat ke pabrik, tapi malah gak berangkat ke pabrik kerja, malah digunakan jalan-jalan sama dia. Maka siap-siap sama pabrik dicabut lagi sepeda motornya. Loh, kok ini maksudku tak kayak sepeda motor, ben gak telat budal nang pabrik, kok malah gak budal kerja, diambil sepeda motornya sama pabriknya lagi, tak cabut sepeda motor. Seperti itu juga kita. Loh, kamu tak kasih mata, maksudnya mata tak kasih ke kamu itu gunakan untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat orang yang butuh bantuanmu, melihat kepada tetanggamu, melihat kepada fakir miskin, melihat kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Itu kok malah digunakan maksiat, siap-siap dicabut sama Allah. Yang bentuknya seperti apa? Gampang, dikasih terahum dikit-dikit, mulai muncul katarannya, mulai dicabut sama Allah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu pernah bilang, ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah berkata, dalam kitab Tadhkirun Nas itu beliau mengatakan begini, bahwa setiap kenikmatan yang kita punya ini, kalau kita rawat untuk ibadah semuanya, maka akan selalu Allah Ta'ala takdirkan untuk menjadi kuat. Tapi ada satu kesempatan anggota badan kita ini maksiat, saat itu mengurangi kekuatan dan kadar kekuatan daripada anggota badan itu tadi. Jangan kaget kalau tiba-tiba asam urat, orang-orang bekas, mungkin dulu kakinya digunakan untuk maksiat. Tapi tidak pernah paling budal nonggo ngomong nonggomu. Kita di dunia ini tempatnya capek-capek untuk mengumpulkan pahala sebesar sebanyak mungkin. Meninggikan derajat, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini usaha kita hidup di dunia. Nanti kalau sudah mati, kita yang akan menikmati. Makanya orang yang cerdas itu orang yang memikirkan masa yang lebih panjang daripada yang sejenak. Di dunia kan sudah dikasih batas sama Nabi kan. Amalu ummati ma baina sittina ila sab'in. Bahwasanya umur daripada umatnya Nabi Muhammad itu cuma antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih itu sudah bonus itu. Faham? Lawang ada batasnya kok dibelani mati-matian. Karena batasnya cuma sampai sudah atau 70 tahun, kok dibelani mati-matian. Kenapa kita gak memikirkan yang hidupnya nanti kita tidak akan ada batasnya selamanya. Sampai begitu sudah ada di surga kita selamanya, la nihayata lagi, gak ada batas waktu. Lagi cuma sudah, gak apa-apa wis. Dadi wong melarat sudah tahun dan dunia gak apa-apa. Sing penting nang akhirat suci. Jangan sampai sudah di dunia melarat, di dunia susah, masih sering maksiat, gak pernah sholat, berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulullah, hidup yang disusahkan sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah, ternyata di akhirat disusahkan lagi sama Allah.
Jangan sampai. Makanya orang-orang kalau sudah pandai, akalnya itu bermain, dia selalu senantiasa memaksa dirinya untuk apa? Mengarah kepada kebaikan. Kenapa? Yang dipikirkan adalah lima ba'dal hayah, setelah kehidupan ini. Kata Nabi SAW saat ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu ya Rasul? Orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kuburnya, kata Nabi. Itu orang yang cerdas. Makanya kita kumpul di sini berusaha untuk jadi orang yang baik. Kita bukan orang baik semuanya, semuanya bukan orang yang baik. Karena yang menentukan kita baik atau tidak cuma Allah. Ya, yang menentukan kita baik itu cuma Allah Ta'ala. Nah, kalau kita di sini adalah berusaha untuk menjadi seseorang yang baik di mata Allah dan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya? Maknanya syahadat itu, ringkasnya itu, kita ini adalah hambanya Allah, ya, ciptaannya Allah, harus nurut kepada Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala gak boleh ditawar. Seperti seorang karyawan saat diperintah oleh atasannya, harus memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan Allah Ta'ala untuk Allah, untuk ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Nah, itu syahadatu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pembahasan, banyak kitab-kitab yang membahas lebih panjang lagi tentang syahadat ini. Ya, seperti Sulam Taufik itu lebih panjang lagi. Nanti tambah masuk ke Ihya Ulumuddin itu lebih panjang lagi ini syahadatu alla ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulnya Allah. Itu harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada kita semua. Jadi perantaranya kita dengan Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau perantaranya Nabi dengan Allah adalah malaikat Jibril. Perantaranya kita dengan Allah adalah Nabi Muhammad. Ya, nah, maka kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir, bahwa Nabi kita dan utusan Allah. Gak boleh yakin lagi Pak, ben ada orang ngaku Nabi aja sampai ada lagi. Soalnya di Indonesia ini hebat nih, Nabinya bisa tembus sampai ke 31. Kalau sudah batas akhirnya Khatamul Anbiya itu sampai 25 Nabi terakhir. Di Indonesia ada 31. Sampai tukang tambal ban diakoni dari Nabi, ya orang mengikuti. Ya, sama seperti kemarin-kemarin itu banyak ya Musaddiq. Terus sama lagi banyak sekali di Indonesia. Kadang-kadang orang sudah yakin kalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Begitu ada satu orang lagi ngaku Nabi, sejeloi. Sudah pokoknya siapapun itu, ya, gurunya panjenengan, kiai ini panjenengan, pengikuti wakil, sakti ne kaya apa wae, tidak mungkin ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tuhan, aku ini Nabi. Sambil terbang misalkan, sambil bilang begitu, aja percaya. Kenapa? Harus yakin bahwa Nabi saya adalah Nabi Muhammad, Rasul saya adalah Nabi Muhammad. Dia pakai dalil apa saja, Nabi Muhammad yang terakhir. Ya, nah, kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, seperti apa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Dengan mengikuti seluruh perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sebelum kita mengikuti Allah, hadirin, ya, sebelum kita mengikuti Allah Ta'ala telah berikan syarat untuk kita itu mengikuti Nabi Muhammad. Kadon, kalau kita mau langsung ikut Allah terlalu jauh.
sampai Allah Ta'ala berikan syarat untuk kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad, kalau umat manusia itu cinta kepada aku, suruh mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diikuti Nabi Muhammad. Makannya contoh Nabi, minumnya contoh Nabi, tidurnya contoh Nabi, berfikirnya contoh Nabi, hatinya contoh Nabi, bersikap kepada orang yang baik contoh Nabi, orang yang jahat contoh Nabi. Seperti apa Nabi Muhammad berlaku? Itu berarti syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berarti ngakoni teman bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah untuk kita. Karena sifatnya Nabi itu sangat luas. Sifatnya Nabi sangat luas. Kiai contoh Nabi Muhammad pasti kiai yang bagus. Pejabat contoh Nabi Muhammad pasti pejabat yang bagus. Anak contoh Nabi Muhammad pasti anak yang bagus. Orang tua jadi bapak ini misalkan mencontoh sebagaimana Nabi Muhammad menjadi bapak, pasti dia akan menjadi bapak yang bagus. Ibu juga begitu, mencontoh Nabi Muhammad di dalam mencontohkan untuk menjadi ibu, maka pasti akan menjadi ibu yang baik. Anak juga begitu, semuanya menjadi tetangga. Oh luar biasa Bu, Nabi Muhammad itu masih contoh itu sudah sangat luar biasa. Sabarnya terhadap tetangga, sabarnya terhadap ujian orang yang jahat. Nabi itu pernah menyampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyadfa billati hiya ahsan. Hendaknya kamu balas dengan yang lebih baik. Oh, itu dipraktekkan sama Nabi. Begitu ada orang daripada tetangganya, daripada orang-orang kafir yang nyakiti Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah balas dengan jahat juga atau lebih jahat, tapi Nabi membalas dengan kebaikan. Bagaimana Nabi rumahnya dilumuri dengan kotoran manusia. Ya. Nah, kalau mau jadi manusia yang baik, ya contoh Nabi Muhammad gimana berlaku. Ketika jenengan diperlakukan sama orang lain seperti itu, maka yang pertama kali diucapkan adalah syukur. Alhamdulillah, ini jadi perantara untuk saya tinggi derajat di mata Allah. Diajarkan semuanya sama Nabi. Cara berdagang, gak ada curang, gak boleh ada timbangan yang curang, harus adil. Bahkan Nabi kalau berdagang disebutkan kulai wiro, tapi gak harus dimakan. Sampai aku bangkrut ya, gak harus. Itu cuma caranya Nabi berdagang begitu, menunjukkan bahwa Nabi itu al-amin. Nabi sangat jujur. Ya, sehingga Nabi SAW itu benar-benar uswah di dalam setiap aspek kehidupan kita di dalam menjalankan keseharian kita. Nah, maka kalau kita memang benar-benar syahadatu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, kita harus benar-benar bisa mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang kedua adalah iqamus shalah, menunaikan salat. Ini harus. Ketika kita sudah Islam, maka kita harus sholat. Sholat itu ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita harus yakin dalam hati kita bahwa 5 waktu sholat ini hukumnya adalah wajib. Harus sholat. Kalau nggak mau sholat, berarti sudah mulai meninggalkan rukun. Sudah mulai meninggalkan rukun Islamnya. Kata Nabi SAW, man aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Siapa orang yang menunaikan sholat berarti dia benar-benar menjaga Islam. Siapa orang yang tidak mau menjalankan sholat
berarti dia sedang menghancurkan Islam. Islam ini gak akan pernah hancur dengan orang kafir. Islam ini cuma akan hancur dengan orang Islam yang gak mau sholat. Itu penghancur semuanya. Makanya ada sampaikan, ngingu anjing, melihara anjing itu lebih afdal daripada memelihara orang yang tidak sholat. Faham? Lupa ulu gambarnya begini. Kalau kita merawat anjing, memelihara anjing, itu hukumnya cuma makruh. Dan malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Cuma itu saja. Makruh, malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Tapi kalau dalam satu rumah ada yang tidak sholat, malaikat bukan hanya tidak mau masuk, tapi malaikat melaknat orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Melaknat itu gimana? Melaknat. Melaknat itu yang dimaksud laknat itu adalah apa? Malaikat doa. Semoga orang yang tinggal di dalam rumah ini jauh dari rahmatnya Allah. At-tarad min rahmatillah. Itu artinya laknat. Ditolak, dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Nah, makanya kamu sebagai suami, kalau di dalam rumah sebagai kepala keluarga terutama, kalau dalam rumah ada yang gak sholat, paksa sholat. Istri saya ini sudah tahu fenomena, sedang dihukum, disaksi. Bahkan kalau menurut ulama fikih, kalau istrinya gak mau sholat terus seperti itu, pulangkan ke rumahnya. Kenapa begitu? Kita di dunia masih aman-aman saja, tapi nanti di akhirat kita sebagai suami akan diseret ke neraka gara-gara istri yang gak mau sholat. Ibu, makanya kenapa seorang istri wajib nurut sama suami? Karena sebab apa? Gak ada ceritanya istri masuk neraka gara-gara suami yang maksiat, itu gak ada. Tapi ada ceritanya istri maksiat, istri durhaka melanggar perintahnya Allah, suami di surga ditarik masuk dalam neraka, itu ada. Makanya seorang istri harus benar-benar gak boleh nolak permintaan suami. Ya, gak boleh. Kenapa? Itu gambarnya. Seorang suami nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada daripada kesalahan-kesalahan istrinya. Maka apa? Sholat itu wajib. Kalau misalkan merawat anjing kan najis masih bisa dibasuh lagi. Kata menurut madhab, ahli madhab, cuma makruh saja, dan malaikat gak masuk ke dalam rumah. Nah, makanya di sini kalau merawat orang yang gak mau sholat, tinggal sama orang yang gak mau sholat, maka apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ini naudzubillah. Makanya sejak kecil anaknya sudah diperintah tu'maru fil sabi' tudrabu fil asir, diperintahkan kalau umur 7, ayo sholat, tapi jangan dipukul kalau umur 7. Umur 10 gak mau sholat, pukul. Umur 10 gak mau sholat, pukul. Kenapa? Karena sudah balik, dosa. Nah, ini yang apa perlu kita tekankan hadirin ya. Karena sebab apa? Sholat itu merupakan tiangnya agama. Sama orang yang mendirikannya berarti dia mendirikan Islam. Yang meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tentang rukun Islam. Masih sampai kepada iqamus sholat. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bayar zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Seperti apa syahadat, makna syahadat pada puasa, haji, dan membayar zakat. Semoga kita semuanya ditakdir panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang mau ditanya?